Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk setiap pujian yang luar biasa. Biarlah apa yang kami lakukan boleh berkenan kepada Tuhan. Kami percaya kami diberkati dengan setiap pujian penyembahan, dan kami percaya berkat Tuhan ada atas kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kau urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ini. Kiranya urapan yang baru dari ujung kepala sampai ujung kaki boleh menyertai hamba-Mu. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan boleh memberkati kami. Dan kami percaya firman Tuhan boleh menuntun kami di dalam kami menjalani hidup di hari-hari ini. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom saudara. Apa kabarnya? Sungguh amat baik. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tema bulan ini berbicara tentang merenungkan firman Allah. Dan pada hari ini saya akan berkhotbah, saya berikan judul keberuntungan terbesar. Di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh 3 peneliti dari University of Catania di Italia menyimpulkan bahwa ada korelasi yang kuat antara keberuntungan dan kesuksesan, antara keberuntungan dan keberhasilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa betapa pentingnya keberuntungan dalam menentukan keberhasilan dalam kehidupan ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan ini kita sering kali mengkaitkan keberhasilan dengan keberuntungan. Betul saudara? Kita berhasil karena kita beruntung. Dia berhasil karena dia beruntung. Namun seringkali keberhasilan dan keberuntungan yang kita terima atau orang lain terima dimaknai sebagai sesuatu yang datang atau didapat begitu saja, seolah-olah tanpa ada sebab yang mendahuluinya. Kita berkata keberhasilan dan keberuntungan hanyalah kebetulan saja. Kebetulan saya sukses, kebetulan saya berhasil, kebetulan saya beruntung, kebetulan mereka sukses, kebetulan mereka beruntung. Seringkali manusia menilai keberhasilan dan keberuntungan merupakan sebuah kebetulan. Tetapi mari kita melihat apa yang Alkitab katakan. Saudara, kita mengetahui Alkitab Perjanjian Lama ditulis di dalam bahasa Ibrani. Dan kita mengetahui dalam bahasa Ibrani tidak ada kata untuk kebetulan. Orang Yahudi percaya bahwa Allah berdaulat. Jadi segala sesuatu yang kita alami di dalam kedaulatannya Allah. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Alkitab menyatakan bahwa Allah berdaulat. Tidak ada yang kebetulan, artinya segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita merupakan kehendak Allah, merupakan agendanya Allah, termasuk keberhasilan dan keberuntungan kita. Katakan amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana kemudian Allah mengatur keberhasilan dan keberuntungan kita sebagai anak-anaknya. Karena kita mengetahui tidak ada yang kebetulan, keberhasilan dan keberuntungan itu bukan kebetulan. Jadi bagaimana Allah mengatur keberhasilan dan keberuntungan kita? Dan firman Tuhan mengatakan, firman Allah menyatakan keberhasilan dan keberuntungan kita merupakan buah atau hasil dari suatu tindakan. Tindakan apa itu? Yang pertama saudara, tindakan memperkatakan dan merenungkan firman Allah. Katakan sama-sama, memperkatakan dan merenungkan firman Allah.
Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam tradisi Yahudi, ternyata diam-diam Musa menginginkan salah satu putranya untuk menggantikannya sebagai pemimpin Israel berikutnya. Tetapi para rabi berkata, Allah berkata kepada Musa, orang yang menjaga pohon ara memakan buahnya. Anak-anakmu hanya duduk-duduk santai dan tidak mempelajari Taurat. Saudara, singkat cerita, akhirnya Yosua lah yang dipilih oleh Allah untuk memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian, bukan anak-anak Musa. Pertanyaannya, kenapa Yosua? Kenapa Yosua yang dipilih Allah sedangkan Musa merencanakan anak-anaknya? Tetapi tidak. Kenapa Yosua, saudara? Saudara, kalau kita memperhatikan kenapa Yosua dipilih, karena Yosua serius mempelajari Taurat Tuhan. Amin, saudara. Yosua senang belajar Taurat Tuhan. Dikatakan, saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu alasan Yosua tidak banyak meninggalkan tabernakel atau tetap di dalam rumah Tuhan karena ia sibuk mempelajari Taurat. Di dalam Keluaran 33 ayat yang ke-11 dikatakan demikian, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan, tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan tabernakel dalam bahasa Inggris atau kemah itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua begitu giat mempelajari Taurat, dan itulah yang membuat dia dipilih oleh Allah untuk menggantikan Musa memasuki tanah perjanjian. Saudara, ada sebuah kisah seorang mahasiswa, dia sedang menyelesaikan tugas akhir, kemudian dia berkata kepada ayahnya yang begitu kaya raya, saudara. Dia mengatakan bahwa, ayah, kalau saya lulus, saya pengen saya dibelikan mobil yang bagus. Kemudian ayah yang kaya raya ini mengatakan, oke, saya akan belikan kamu mobil yang kamu inginkan, tetapi kamu harus lulus dengan cum laude, dengan nilai yang terbaik. Saudara, singkat cerita, kemudian mahasiswa ini mulai belajar dengan giat, menyelesaikan tugas akhirnya dengan sangat baik, dan kemudian dia dapat menyelesaikannya dan meraih peringkat cum laude. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika melihat itu tentu ayahnya begitu bangga, saudara. Akhirnya ketika ayahnya bertemu dengan anak ini, dia mengucapkan selamat, kemudian ayahnya membawa sebuah kotak hadiah, saudara. Sebuah kotak hadiah, dia memeluk anaknya, kemudian dia memberikan kotak hadiah itu. Saudara, pikir anaknya, kira-kira apa saudara di dalam isinya? Kunci mobil. Saudara yang dikasihi Tuhan, anaknya begitu sukacita karena dia akan mendapatkan mobil yang dia inginkan. Tetapi ketika dia membuka kotak itu di rumahnya, ketika mereka sampai di rumah, kemudian ketika dibuka, anak itu begitu kaget karena dia hanya menemukan satu buah Alkitab yang terikat rapi dengan pita emas, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, melihat Alkitab dengan pita emas itu, anak itu begitu meledak dan begitu sangat marah kepada ayahnya. Dia mengatakan, engkau begitu kaya raya, engkau hanya memberikan Alkitab ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian anak itu singkat cerita pergi meninggalkan rumahnya karena marah kepada ayahnya. Berbekal ijazah yang dia sudah punya, dia merantau ke kota lain. Dia punya semangat, saya mau berhasil, saya ingin lebih berhasil daripada ayah saya. Dengan ketekunan dia memang betul berhasil, saudara. Kemudian dia menikah di kota itu. Ketika dia menikah, saudara, dia bersuka cita, tapi tidak lama kemudian ada telepon berbunyi. Ketika dia mengangkat, kemudian dia mendengar kabar bahwa ayahnya telah meninggal. Saudara, akhirnya ketika mendengar itu, anak itu pulang ke rumahnya. Kemudian singkat cerita menyelesaikan pemakaman ayahnya, dia pulang ke rumah.
Kemudian dia masuk ke ruangan kerja ayahnya mencari sesuatu yang mungkin dia bisa dapatkan. Ketika dia ada di ruangan kerja ayahnya, dia melihat di meja ayahnya bekerja, ada sebuah Alkitab yang masih rapi terikat dengan pita emas. Melihat Alkitab itu, dia sontak kemudian terkejut, saudara. Dia kemudian berjalan mengambil Alkitab itu. Ketika dia mengambil Alkitab itu, dia belum buka, saudara. Tapi saat itu dia ingin membukanya. Ketika dia membuka pita yang terikat itu, ketika dia membuka Alkitab, alangkah terkejutnya, di dalam Alkitab itu ternyata ada kunci mobil bersama dengan sebuah kartu nama di mana dia bisa mengambil mobil itu. Seketika jantungnya sesak, saudara. Dia mengalami kesedihan yang begitu rupa dan dia menangis, mencucurkan air mata. Saudara yang dikasihi Tuhan, betapa sering kali kita sebagai manusia mengabaikan Alkitab. Saya rasa saudara, kehidupan ini tidak berbicara tentang kita dan hadiah. Kehidupan ini tidak berbicara tentang kita dan keluarga kita. Tidak berbicara tentang kita dan harta kita. Tidak berbicara tentang kita dan pekerjaan kita. Bahkan tidak berbicara tentang kita dan gereja kita. Tetapi kehidupan ini berbicara tentang kita dan firman Allah. Amin, saudara. Berbicara tentang kita dan Tuhan. Saya rasa kehidupan ini adalah tentang kita dan firman Allah. Bagaimana kita dan firman itu boleh hidup di dalam keluarga. Kita dan firman itu boleh hidup di dalam pekerjaan kita. Kita dan firman itu boleh hidup dimanapun kita berada. Katakan amin, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan kemudian kita menjadi abai dengan firman Tuhan. Oh, betapa sering kita mengabaikan firman Tuhan. Kita boro-boro baca, dengar aja sulit, saudara. Mari kita merenungkan hati kita, apakah kita sudah punya kerinduan yang dalam terhadap firman Allah? Buku dari Tuhan, hatinya Tuhan ada di dalam Alkitab ini, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua didorong oleh Tuhan untuk terus hidup dan merenungkan firman Allah. Dan kemudian muncullah ayat ini, Yosua 1 ayat yang ke-8. Saya bacakan sekali lagi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dalam terjemahan The Complete Swiss Study Bible, menerjemahkan bagian awal dari ayat ini dikatakan demikian: simpan kitab Taurat ini di bibirmu dan renungkan itu siang dan malam. Saudara perhatikan, ungkapan di bibir ini mengacu kepada kebiasaan bergumam. Saudara bisa bergumam? Contohnya gimana, saudara bisa? Memperkatakan, saudara. Amin, saudara. Bergumam itu memperkatakan. Saat kita belajar atau merenungkan. Dan kita melihat juga di dalam bahasa Ibrani merenungkan hagah, yang arti harafiahnya juga sama, bergumam. Artinya apa? Ketika seseorang terus menerus menggumamkan firman Allah, memperkatakan firman Allah, ia akan terus menerus memikirkannya. Amin, saudara. Saudara, meditasi sebetulnya studi praktis Taurat untuk tujuan apa? Tujuan mengamati. Jadi meditasi itu mengamati di dalam pikiran, kemudian di dalam tindakan yang akan diikuti oleh berkat. Itulah meditasi. Merenungkan firman Allah di pikiran kita, di tindakan kita, dan kemudian akan diikuti oleh berkat. Amin, saudara. Inilah yang perlu kita lakukan, inilah yang harus kita lakukan. Dan kita mengerti bersama-sama, saudara, kita mau belajar. Sebagai pemimpin Israel, Yosua memastikan dirinya untuk terus belajar merenungkan firman Allah.
yang akan memberikan keberhasilan dan keberuntungan. Yosua adalah seorang teladan dan murid yang sejati di dalam perjanjian lama. Dalam perjanjian lama, kata murid itu talmid. Dalam perjanjian baru, bahasa Yunani matetes untuk murid. Tetapi perjanjian baru sebetulnya kata matetes ini lebih banyak diterjemahkan artinya pembelajar. Artinya apa? Seorang murid adalah seorang pembelajar. Amin saudara. Kita adalah murid Tuhan, maka kita harus terus belajar firman Tuhan. Murid yang sejati mengasihi Allah dengan cara mencintai firman-Nya. Mengasihi Allah dan belajar firman-Nya ini berjalan beriringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pemimpin yang hebat adalah pembelajar yang hebat. Yosua adalah seorang pembelajar yang berkomitmen. Sebelum dia menjadi pemimpin Israel, Yosua memiliki gairah dan semangat untuk terus-menerus mempelajari firman Allah. Dan kita lihat saudara, kunci kemenangan Yosua memimpin bangsa Israel memasuki tanah perjanjian adalah firman Allah. Kunci Yosua menang adalah firman Allah. Yosua percaya sepenuhnya kepada firman Allah. Alkitab berkata di dalam Yosua 1 ayat yang ketiga dikatakan demikian. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, ku berikan kepadamu. Inilah janji firman yang diberikan kepada Yosua dan bangsa Israel. Seperti yang telah ku janjikan kepada Musa. Dan selanjutnya Yosua 2 ayat yang keempat dikatakan, kata mereka kepada Yosua, Tuhan telah menyerahkan seluruh negeri ini ke dalam tanganmu. Yosua percaya terhadap firman yang ada, yang dijanjikan oleh Allah. Dan kita tahu saudara, Yosua melangkah di tanah yang sudah ditaklukkan. Amin saudara. Yosua melangkah di tanah yang sudah diberikan. Yosua membawa bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Sebab Yosua mengetahui tugas Yosua dan bangsa Israel bukan untuk mencapai kemenangan. Tetapi apa? Tetapi untuk menerima kemenangan. Amin saudara. Saudara, ini menjadi sangat berbeda sekali. Mencapai kemenangan dan menerima kemenangan ini berbeda saudara. Yosua percaya Yosua sudah dapat tanah itu dan Yosua menerima kemenangan yang daripada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah yang menjanjikan tanah perjanjian dan Allah juga yang memberikannya kepada bangsa Israel, dan iman dalam firman Tuhan adalah kuncinya. Saudara, mari kita belajar kebenaran ini. Yosua 1 Yohanes 5 ayat yang keempat dikatakan demikian. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, perhatikan ayat ini. Seringkali kita menafsirkan ayat ini, jika kita beriman dan percaya sungguh-sungguh, akhirnya kemenangan itu akan menjadi milik kita. Ini benar saudara, amin. Tetapi bukankah ayat ini juga sesungguhnya berarti iman itu sendiri adalah kemenangannya? Amin saudara. Memiliki iman berarti menang. Amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu merenungkan ini. Jika kita percaya kita menang, berarti kita sudah menang. Yosua harus berperang dengan bangsa-bangsa yang asing yang telah menduduki tanah Kanaan, tanah yang sudah dijanjikan Tuhan. Yosua percaya ia menang. Yosua sudah menang karena kita tahu Yosua bukan berjuang untuk mencapai kemenangan, tetapi Yosua berjuang untuk menerima kemenangan. Saudara, bentuk waktu dari kata kerja mengalahkan ini menunjukkan bahwa hal itu sudah dilakukan dan tetap berlaku. Yosua beriman, sudah menerima kemenangan karena Allah terlebih dahulu telah menaklukkan bangsa-bangsa asing yang diam di tanah
Kanaan. Saudara, bukankah kita juga pada hari ini patut bersyukur dan berbahagia karena setiap penderitaan, setiap persoalan, pencobaan, kesulitan, ketakutan yang sedang atau kita akan alami atau kita akan hadapi di depan telah dikalahkan oleh Yesus di atas kayu salib. Amin, saudara. Inilah kemenangan kita, kemenangan berdasarkan iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan bukan berdasarkan usaha kita, melainkan kemenangan berdasarkan anugerah Allah oleh iman. Di dalam Yesaya 53 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima dikatakan, Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya inilah kemenangan kita, penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh apa saudara? Bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Inilah kemenangan kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemenangan karena kasih karunia oleh iman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita merenungkan dan terus memikirkan firman Allah. Dan hal yang kedua saudara, hasil atau buah apa yang dihasilkan ketika kita beruntung dan berhasil. Beruntung dan berhasil adalah buah yang kedua ini saudara. Dari bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang hatinya dipenuhi dengan firman pasti bertindak hati-hati sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan kehendak Allah. Hidupnya senantiasa dipimpin dan dituntun oleh firman Allah. Saudara, kita melihat kembali cerita Yosua. Kita mengetahui Yeriko adalah kota pertama yang ditaklukkan oleh Yosua. Penaklukan ini penting saudara. Kenapa penting? Karena mari kita melihat bersama-sama. Yosua 6 ayat yang ke-1 dikatakan demikian. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya, telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar masuk. Saudara perhatikan, mungkin di dalam kehidupan ini, walaupun kita merasa sudah hidup di jalan Tuhan, tetapi sering kali kita menghadapi tembok-tembok yang sangat tebal, pintu yang tertutup, masalah yang begitu berat, bahkan seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kalau kita melihat sejarah, tembok Yeriko itu, kurang lebih saudara, luas kota itu sekitar 4 hektar atau 40.000 kilometer persegi. Jadi tembok itu mengelilingi kota itu dengan tinggi 9 meter dan lebar sekitar 3,5 meter atau 3,6 meter. Sehingga tembok itu begitu tebal dan ada beberapa rumah atau rumah-rumah bisa dibangun di atas tembok itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, menurut manusia tembok itu tidak mungkin dapat dihancurkan. Tembok itu tidak mungkin dapat diruntuhkan. Tetapi perhatikan saudara, di antara tembok yang kuat, di balik tembok yang kuat, ternyata ada apa saudara? Ada musuh-musuh yang bergetar, yang ketakutan. Amin saudara. Saudara, saya rasa bukan kita takut kepada masalah, bukan kita takut kepada pencobaan, bukan kita yang takut kepada orang-orang yang mungkin mengancam kita, tetapi seharusnya lah mereka yang bergetar menghadapi kita. Amin saudara. Kenapa? Karena Allah beserta kita. Seperti bangsa atau orang-orang Yeriko yang bergetar menghadapi bangsa Israel. Karena Allah menyertai bangsa Israel. Yosua 2 ayat yang ke-11 dikatakan demikian. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang yang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu, Ialah Allah di langit di atas dan di bumi di bawah. Dia Allah yang benar, Allah yang menyertai kita.
kita tidak perlu takut dan gemetar menghadapi apapun di dunia ini. Karena Allah pencipta langit dan bumi beserta dengan kita. Sama seperti Yosua dan bangsa Israel berani memasuki Yeriko. Kota Yeriko, orang-orangnya gemetar karena Allah yang bersama dengan Yosua dan bangsa Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, Rasul Paulus berkata tentang keyakinan imannya di dalam Roma 8 ayat yang ke-31. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ada saudara? Tidak ada saudara. Kita bersyukur sekali saudara, kita milik Allah. Tadi pujian mengatakan kita milik kepunyaan Allah. Dia menjaga kita, Dia membentengi kita. Tidak perlu takut menjalani kehidupan di dunia ini. Seberapapun gentingnya, seberapapun sulitnya, Allah beserta kita. Saudara, kisah runtuhnya tembok Yeriko itu menjadi salah satu kisah Alkitab yang sangat menakjubkan. Karena robohnya bukan karena digempur oleh bom atau oleh nuklir saudara, bukan. Tetapi oleh kuasa Tuhan sendiri. Hal itu sudah dikatakan sebagai janji Tuhan kepada bangsa Israel. Yosua 6 ayat yang kedua. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Dalam terjemahan NIV dikatakan, I have delivered. Aku telah menyerahkan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memberi kepastian kemenangan kepada Yosua dan bangsa Israel. Kita mengetahui tidak menutup fakta bahwa Yosua perang dengan raja-raja, dengan pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Masalah yang dihadapi memang tidak mudah, memang tidak ringan. Tetapi dengan mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan jaminan bahwa kemenangan akan kita peroleh. Katakan amin saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua 6 ayat yang ketiga sampai dengan yang keempat. Dikatakan demikian, haruslah kamu mengelilingi kota itu. Yakni semua prajurit harus mengendarai kota itu sekali saja. Demikianlah harus engkau berbuat 6 hari lamanya. Jadi 6 hari, 1 hari 1 kali. Berapa putaran saudara? 6 putaran. Nah hari yang ke-7 itu 7 putaran. Jadi lagu pujian berputar-putar 7 kali itu kurang tepat saudara. Enggak salah juga. Tetapi seharusnya berapa kali saudara? 13 kali. 6 hari 1 kali, 1 hari. 6 kali, kemudian hari yang ke-7 itu 7 kali. Jadi 7 tambah 6, 13 kali saudara. Demikian harus engkau perbuat 6 hari lamanya. Dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam menutup sangkakala. Saudara, kalau kita baca semuanya itu urut-urutannya, ada prajurit di depan, kemudian 7 peniup sangkakala di belakang imam. Kemudian 7 imam yang membawa tabut Tuhan dan barisan penutup. Nah setelah barisan penutup kemudian diikuti oleh bangsa Israel. Saya mencari tahu seberapa banyak sebetulnya mereka yang ikut berperang mengelilingi tembok Yeriko. Dan kemudian Alkitab memberikan catatan kurang lebih saudara, bangsa Israel yang mengikuti berkeliling di tembok itu sekitar 40.000 orang banyaknya. Di Yosua 4 ayat yang ke-13 dikatakan demikian. Kira-kira 40.000 orang yang siap untuk berperang menyeberang di hadapan Tuhan ke dataran Yeriko untuk berperang. Ini mereka yang masuk ke Yeriko. Kemudian apakah mereka ikut berperang semuanya ya? Katakanlah kalau berperang semuanya berarti ada 40.000 orang. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita melihat cara atau tembok Yeriko diruntuhkan. Apa yang menyebabkan tembok itu runtuh? Ada pengkhotbah-pengkhotbah yang mengatakan tembok itu runtuh karena malaikat Tuhan diutus Tuhan untuk meruntuhkan tembok itu. Tetapi juga ada yang mengatakan bahwa tembok itu runtuh karena gempa bumi. Tetapi kenyataannya tembok Yeriko roboh bukan karena kekuatan malaikat atau bencana alam, tetapi oleh karena apa saudara?
kuasa Tuhan sendiri. Inilah merupakan mujizat yang luar biasa yang kita bisa lihat. Saudara, saya ingin saudara memperhatikan bagaimana kemudian kuasa Tuhan dinyatakan. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-30 dikatakan demikian, karena iman adalah kunci kuasa Allah dinyatakan, maka runtuhlah tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Dan perhatikan saudara, Yosua 6 ayat yang ke-20, lalu bersoraklah bangsa itu dengan sangkakala ditiup. Segera sesudah bangsa itu mendengar bunyi sangkakala, bersoraklah mereka dengan sorak yang nyaring. Maka runtuhlah tembok itu, lalu mereka memanjat masuk ke dalam kota, masing-masing langsung ke depan dan merebut kota ini. Dari sini para ilmuwan menduga bahwa tembok Yeriko runtuh karena getaran suara atau resonansi dari trompet dan 40.000 orang-orang Israel yang bersuara, yang berteriak. Ya, tidak ditemukan buktinya, tetapi yang pasti itu adalah kuasa Tuhan. Amin, saudara. Tetapi mari kita melihat ketika mereka berteriak, kita melihat saudara yang dikasihi Tuhan, teriakan seperti apa yang kira-kira kita bisa bayangkan. Saudara, saya mau melihat ke belakang lagi saudara, ayat yang ke-10 dalam Yosua 6. Kira-kira kita bisa memahami teriakan bangsa Israel seperti apa. Di dalam Yosua 6 ayat yang ke-10 dikatakan demikian, tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu. Ada 2 perintah. Perintah pertama saudara, jangan bersorak. Kemudian yang kedua, jangan perdengarkan suaramu. Sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Saya mau katakan, sebelum menang melawan musuh, kita harus melawan diri sendiri. Saudara, diam itu artinya berperang melawan diri sendiri, saudara. Saya pikir bangsa Israel disuruh nggak bersorak masih oke, betul saudara? Masih oke nggak bersorak. Kalau disuruh diam, oke nggak saudara? Sulit loh saudara. Saudara, sekarang coba kita diam saudara, sebentar aja. Bangsa Israel ini saudara. Saudara, ini berapa kira-kira? 100-an orang ya? 40.000 orang disuruh diam, kira-kira kalau akal manusia mungkin gak saudara? Susah saudara, susah. Ini betul-betul perang melawan diri sendiri saudara. Kalau gak sorak oke lah. Saya pengen saudara sorak saudara, kira-kira sorakannya akan seperti apa? Nah kalau orang bersorak biasanya kata yang dikeluarkan itu gimana saudara? Nah kita sama-sama teriak hei saudara ya. 1, 2, 3. Ini karena sebelumnya masih ngomong saudara, jadi sorakannya kecil. Nah saudara perhatikan, disuruh bersorak itu masih oke, mereka bisa nggak bersorak, tapi disuruh diam itu sulit saudara. Makanya ini berperang melawan diri sendiri dulu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, berperang melawan diri sendiri artinya apa? Artinya berperang melawan ketidaktaatan dan berjuang untuk taat. Saudara, kita tahu bangsa Israel punya latar belakang, punya habit bersungut-sungut saudara. Di mana? Di padang gurun mereka bersungut-sungut. Ini orang yang suka ngedumel, tiba-tiba disuruh diam saudara. Saudara, ini siapa yang suka ngedumel saudara? Sekarang harus belajar diam saudara. Saudara, bangsa Israel suka ngedumel, makanya disuruh diam. Ini nggak gampang saudara. 40.000 disuruh diem sulit. Apalagi kebiasaan kita suka ngobrol ngalor ngidul. Ibu-ibu kalau udah ngobrol ngomongin sayur, ngomongin tetangga. Banyak saudara, sulit untuk diem. Tetapi kita melihat mereka diem. Yang biasa ngedumel diem saudara. Pengen ngomong tapi tahan dulu. Yang penting taat saudara. Hari pertama nggak ngedumel saudara, masih enak lah. Hari kedua muter lagi, diam nggak ngedumel, masih
masih enak saudara. Hari ketiga, hari keempat, mulut udah semutan saudara. Udah pengen ngedumel aja saudara. Hari keenam saudara, emosinya udah makin naik karena sulit nahan ngomong. Hari ketujuh saudara, berputar saudara. Sampai 6 kali, dan yang ketujuhnya saudara bisa bayangkan ketika 12 putaran mereka diam, ke 13 putarannya yang biasa ngedumel suruh diam, dan mereka tahan saudara. Saudara, tiba-tiba di 13 putaran di akhir, Yosua bilang, suruh teriak. Saudara, kira-kira teriakannya pol-polan gak saudara? Pol-polan saudara. Saudara, ngomong itu butuh energi saudara. Tapi kalau kita diem, energi disimpan. Ini saya rasa mungkin teriakannya juga ada yang teriakan ngedumel saudara. Tergantung hatinya. Kalau hatinya masih ngedumel, mungkin teriakannya ngedumel. Tapi kalau hatinya gak ngedumel, teriakannya ya gak ngedumel juga saudara. Tapi yang pasti teriakannya pol-polan. Saudara perhatikan, saya melihat teriakan iman yang pol-polan itu. Amin saudara. Saya melihat teriakan ketaatan karena mereka sudah diam selama 12 putaran. Mereka berteriak dengan ketaatan yang begitu dahsyat. Dan ketika iman ketaatan mereka berteriak pol-polan, apa yang terjadi saudara? Tembok Yeriko diruntuhkan. Amin saudara. Siapa yang mau punya iman dan ketaatan yang pol-polan saudara? Kita mau pol-polan taat dan beriman. Amin saudara. Apapun di depan kita runtuh saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bahwa kuasa Allah bekerja melalui iman, melalui ketaatan kita yang pol-polan. Mari kita mau seperti Yosua dan bangsa Israel. Pada akhirnya Yosua 6 ayat yang ke-21 dikatakan, mereka menumpas dengan mata pedang segala sesuatu yang di dalam kota itu, baik laki-laki maupun perempuan, baik tua maupun muda, sampai kepada lembu, domba, dan keledai. Tetapi saya melihat bagian akhir saudara, Yosua sampai di titik ini masih bertindak hati-hati. Kenapa? Karena Yosua mengingat seorang perempuan sundal yang menyelamatkan 2 pengintai. Mereka tidak ikut dibinasakan. Siapa perempuan sundal itu saudara? Dia adalah Rahab. Yosua berhati-hati karena dia sudah berjanji untuk menyelamatkan perempuan ini dan keluarganya. Yosua 6 ayat yang ke-25. Dikatakan demikian. Demikianlah Rahab perempuan sundal itu dan keluarganya serta semua orang yang bersama-sama dengan dia dibiarkan hidup oleh Yosua. Maka diamlah perempuan itu di tengah-tengah orang Israel sampai sekarang, karena ia telah menyembunyikan orang suruhan yang disuruh Yosua mengintai Yeriko. Saudara perhatikan, gak cuma Yosua yang berhati-hati karena dia tahu firman, tetapi Rahab pun dia berhati-hati ketika 2 pengintai datang saudara. Rahab seorang pelacur saudara. Dia berhati-hati, kenapa? Dia tahu firman. Firman Tuhan sudah menyatakan bahwa Yeriko akan diberikan kepada Israel. Rahab mengerti itu, sehingga ketika 2 pengintai datang, dia betul-betul mengerti dan memahami. Dia hati-hati. Kalau saya ada di posisi berseberangan dengan Israel, saya dihancurkan juga. Karena Rahab sudah tahu. Kehati-hatian Rahab, dia apa? Dia memilih untuk percaya kepada Allah Israel. Amin saudara. Sehingga dia menyembunyikan 2 pengintai itu. Dan itulah yang membuat Rahab diselamatkan. Dan firman Tuhan katakan, Ibrani 13 ayat yang ke-31, karena iman maka Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa karena bersama-sama dengan orang-orang durhaka, karena ia telah menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Saudara, dia seorang pelacur, bukan orang Yahudi, namun kita mengetahui imannya kepada Allah Israel membuat dia terbilang dalam garis keturunan Tuhan Yesus Kristus. Saya bacakan saja di dalam Matius 1 ayat yang ke-5, 6 dan 17. Salmon memperanakan Boas dari siapa?
Rahab. Boas memperanakan Obed dari Rut. Obed memperanakan Isai. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan Salomo dari istri Uria. Dan selanjutnya ayat 17. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Saudara, Rahab adalah nenek moyang dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, terakhir saya mau katakan, bagi saya pribadi, dapat merenungkan firman Allah dan bertindak hati-hati dalam hidup di dunia ini, sudah merupakan keuntungan terbesar. Amin, saudara. Saya pikir keberhasilan serta keberuntungan yang lain itu pasti mengikuti. Tetapi bersyukurlah kalau kita sekarang terima firman, kita bisa merenungkan, kita bisa bertindak hati-hati. Itulah keberuntungan terbesar yang kita bisa dapatkan di dunia ini. Ayat terakhir Matius 13 ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-15. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tidak semua manusia diberikan karunia untuk mengerti firman, untuk mempercayai firman Allah. Kalau kita bisa belajar firman, kalau kita bisa belajar firman Tuhan, kita bisa percaya firman, percaya Yesus adalah firman yang menjadi manusia, itu anugerah Allah. Amin, saudara. Gak semua orang dapat mengerti ini. Jadi kita patut bersyukur. Inilah keberuntungan terbesar kita. Kita bisa menerima firman, kita bisa menerima Alkitab, kita bisa mengerti dan percaya keselamatan satu-satunya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua. Mari saudara pulang dari tempat ini, saudara mulai ambil Alkitab, saudara mulai baca, mulai renungkan. Hidup ini hanya tentang kita dan firman Allah, amin saudara, yang akan kita bawa kemanapun kita pergi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah firman Tuhan boleh memberkati kami dan kami percaya, biarlah firman hari ini boleh membuat kami punya gairah akan firman Tuhan. Kecintaan kami terhadap Tuhan diikuti dengan kecintaan kami terhadap firman-Nya. Biarlah kami menjadi murid yang sejati, yang senantiasa terus menggumamkan, merenungkan firman Tuhan. Itulah kunci keberhasilan, kunci kesuksesan, kunci keberuntungan. Dengan kami terus mengingat, mempelajari, melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.